Tidak ada pengetatan, langsung masuk. Boleh naik, DKD 39, 40, 41 sampai 45. Kursi roda dulu, kursi roda. Kursi roda ada. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, labbaik la syarika lak. Ya, Pak. Siap. Ya, alhamdulillah sudah sampai di Tanah Arafah. Kita menuju perkemahan di tempat di mana para hujjaj, para jamaah haji akan melaksanakan wukuf. Ya, inilah Al-Hajj Arafah. Haji itu ada di Arafah. Ya, semoga semua para jamaah haji mendapatkan haji yang mabrur, doa yang dikabulkan, dosa yang diampunkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. JKG 52. Ya, siap. Alhamdulillah sudah nyampe. Ini pakai Pak. Ini ya. Tapi halus ya. Pak, kalau penuh sini nggak apa-apa Pak.
sampai di tenda. 3 bis, ada 3 bis. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك في مشارق الأرض ومغاربها في برك وبحرك أجمعين وخصوص سعد القادر جليل فضل سنزيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وأستاذنا وأستاذاتنا وشر مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وإلى زمزم محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا Lagi makan malam di Arafah di tenda. Oh, makan malam. Mana makannya? Tuh, alhamdulillah. Makan malam. Tadi siang 45 derajat Celcius. Sekarang alhamdulillah udah adem. Ngopi belakang tenda makan. Tuh. Mantap. Jam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك udah warna. Tuh. Sarapan di Arafah. Arafah. Siang itu. Belakang gunung Jabal Arafah di belakang. Tuh, gunungnya di belakang. Lihat dulu.
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Labbaik la syarika lak labbaik Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
وجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل حج البيت من الشريعة ركنا وصرف وجوهنا إلى قبلته فكان ذلك من نعمة عظمى وأشهد أن merupakan rukun haji yang paling utama. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sekelompok orang Najd tentang haji, maka beliau menjawab, Al-Hajju Arafah. Haji adalah berkumpul di padang Arafah. Di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa bagi siapa saja yang bertaubat. Allah akan mengabulkan segala pinta bagi siapa saja yang memohon. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ma min yawmin aktsaru an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafah. Tiadalah hari yang mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka kecuali di hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Padahal kita ini hanyalah seonggok tulang yang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat sepanjang tahun. Membaca Al-Fatihah saja belum fasih, sholat kerap tidak khusyuk dan malas berjamaah. Berzikir hanya di ujung lidah, tidak sampai menyentuh hati. Entah mengapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Mungkin berkat doa kedua orang tua kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, fakir miskin yang selalu mendoakan kita, dan orang-orang saleh yang berkenan memohonkan ampun untuk semua manusia yang berumur dan dosa seperti kita. Saat ini yang terpenting adalah kita berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar haji kita menjadi makbul, agar haji kita menjadi mabrur. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tiada pahala yang paling pantas bagi mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para ulama memberikan pengertian sebagai haji mabrur. Yang pertama, bahwa haji mabrur yang bersih dari dosa diambil dari kata albir, yaitu ketaatan. Kemudian di makna lain juga Imam Nawawi menjelaskan tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga adalah ganjaran bagi orang dengan haji mabrur tidak hanya sebatas penghapusan sebagian dosa. Mabrur itu yang mengharuskan ia masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti, Jamaluddin As-Suyuti menambahkan, haji mabrur adalah haji yang diterima dan dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala. Sedangkan pertanda diterimanya haji seorang adalah kembali menjadi lebih baik sebelumnya dan tidak mengulangi semua kemaksiatan dan dosa. Kami ulangi, haji mabrur adalah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi dosa dan kemaksiatan. Duyufullah rahimakumullah. Jabal Rahmah yang tidak jauh dari tempat wukuf kita ini mengandung pembelajaran sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dengan melihatnya kita menjadi teringat sejarah Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa ketika diturunkan dari surga atas pelanggaran yang mereka lakukan. Ketika Adam dan Hawa bertemu Allah di surga, Allah berpesan kepada mereka berdua, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian suka, tetapi janganlah kalian dekati pohon ini. Ketika keduanya berdosa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah pohon itu,
Allah menyeru kepada mereka berdua, alam anhakuma antil kumas syajarah, bukankah saya telah melarang kepadamu tentang pohon-pohon itu? Maka kesan yang dikumpulkan oleh kedua ayat ini adalah antara lain bahwa sebelum terjadinya pelanggaran Allah bersama Adam alaihissalam dan Hawa berada pada suatu tempat posisi yang berdekatan, yakni masing-masing tidak jauh dari pohon terlarang. Karena itu isyarat kata yang dipergunakan adalah menunjuk kata pohon, yaitu dekat hadi dengan kata hadi. Tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar, mereka berdua menjauh dari tempat semula, jauh dari Allah, sehingga Allah menyuruh mereka berbicara kepada Adam dan Hawa dengan menggunakan kalimat isyarat tilkuma, yaitu itu. Dari kata ayat tersebut terlihat baik Adam maupun Hawa, Adam maupun Allah Azza wa Jalla masing-masing menjauh. Tetapi jika mereka kembali bertobat, masing-masing akan mendekat sehingga mereka akhirnya berada di posisi semula, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika umatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentangku, maka katakanlah, karena sungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa. Falyastajibu li wa yu'minu bi, maka kabulkan, ikutilah apa yang aku perintahkan dan taatilah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan berimanlah kepadaku sehingga kalian mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas memberikan gambaran kepada kita yang hadir di tempat ini bahwa kemaksiatan dosa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah dekat dengan kita, tapi ada penghalang yang begitu tinggi sehingga kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu momentum wukuf di Arafah ini, marilah kita merajut diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Adam menerima kalimat-kalimat Allah itu kemudian bertobat kepada Allah. Maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat lagi Maha pengasih. Maka tiada yang salah bagi kita ketika hadir di padang Arafah ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang telah kita lakukan dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat seorang manusia yang disebutkan adalah al-ins, senantiasa menginginkan keharmonisan. Maka selain kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita juga terhadap sesama manusia harus selalu diperbaiki. Ketika kita merasa diri kita jauh terhadap keluarga, saudara, tetangga dan sebagainya, maka mendekatlah dengan memperbaiki hubungan, saling memaafkan, sehingga kehidupan harmonis yang senantiasa menjadi ciri khas seorang manusia itu bisa tercapai di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebelum mewajibkan haji, maka Allah mengutus Ibrahim alaihissalam di kota Mekkah. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana baiti alla tusyrik bi syai'an. Ketika Allah menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah Al-Haram, Allah berpesan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, alla tusyrik bi syai'an, jangan sekali-kali engkau mensekutukanku terhadap segala sesuatu. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Maka bersihkanlah, sucikanlah rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang bertawaf, untuk orang-orang yang sholat, dan untuk orang-orang rukuk dan juga sujud. Maka pesan ini juga menjadi pesan kita sebelum kembali ke tanah air. Ketika kita berangkat ke tanah suci ini dengan membawa segala hal-hal yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
Maka mulai saat ini tinggalkan hal tersebut. Yakinkan bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan, kemampuan, kekuasaan hanya milik Allah, dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jangan pernah mencoba meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita akan menerima balasan dari apa yang kita minta, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita menjadi dosa yang sangat besar karena mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah Arafah ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran daripada wukuf kita di padang Arafah. Dengan menjadi pelajaran ini kita bisa memperbaiki diri kita, menjadikan kita haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا المكان وإلى زمزم محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Assalam, insyaallah hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur. Ya Allah ya ya Rahim. Terima kasih. Terima kasih, assalam. Terima kasih Bapak Ibu Haji semua. Terima kasih, assalam. Mantap, mabrur, insya Allah mabrur. Amin. Alhamdulillah.
Belum. Waduh. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن Berangkat menuju ke Musdalifah. Bismillah. Ada menuju ke Musdalifah. Oh, ramai. Ke Musdalifah. Bye. Bu, ibu mau kemana bu? Musdalifah bu ya? Nah, mau ke Musdalifah. Tuh antri banyak bu yang. Amin, sehat amin. Mau kemana Pak Min? Mau kemana? Musdalifah Pak Min. Ayo, ayo. Masuk, masuk, masuk. Halo Paris. Mana Paris? Biasa. Musdalifah biasa, berarti udah kedua kalinya. Iya. Emang tingkat ada tangganya. Cuman nggak ada kolongnya. Di atas. Jalan pir, kosong pir, itu no. Bismillahirrahmanirrahim. Musdalifah. Kita sudah sampai di Musdalifah. Jutaan orang kumpul di sini.
Ntar deh. Alhamdulillah. Ini. Kiri aja di sini. Bisnya ngantri. Bisnya ngantri. Panjang. Benar. Masuk dulu. Hah? Ini nggak bisa, muter. Ratusan orang. Tuh, makin banyak ya. Banyak orang. Bus bawah. Di tengah-tengah. Oh, pada tidur. Oh, ada kejauhan deh, dari situ. Musipan numpang jalan. Yo, lagi. Tidak bisa kan? Assalam. Wan, itu Wan. Orang ada berapa Wan? Aduh, ada 5.000. Wah, jutaan ini. Kalau menang, Misi Habib. Petugas PPH yang sibuk sama petugas kesehatan luar biasa. Kebetulan ada batu. Nah, ini batu nih. Nah, ini batu buat depan. Lihat Pak Ustad. Pak Ustad. Kiai. Sap. Jangan ada salam. Wah.
Ceritanya kamu lelaki itu ya. Ya. Tuh. Mampir di Musdalifah dengan jutaan orang di seluruh dunia. Bukan jutaan. Jutaan orang di seluruh dunia. Jutaan aja nih Pak Irfan. Di rumah kan banyak anak-anak. Sekarang enggak ya, kadang. Oh, anak-anak insya Allah nyusul. إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك Pengalaman kalau kayak gini nggak ada pengalamannya. لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك واجعله حجا مبرورا واجعله Terus.